Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa sepakat untuk membentuk koalisi untuk pemilihan Presiden 2024 yang dinamakan Silaturahmi Indonesia Raya. Nama itu terungkap usai sejumlah elit PKB dan Gerindra menggelar pertemuan bertajuk Silaturahmi Kebangsaan Gerindra dan PKB Kebangkitan Indonesia Raya di Senen, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. Tidak ada hambatan, semuanya saling menyamakan chemistry, semuanya saling menyamakan persepsi. Karena itu hari ini tadi kita merasa dapat kawan, merasa dapat semangat, merasa dapat energi dengan teman-teman PKB. Teman-teman PKB juga merasa dapat kawan, dapat semangat, bahkan dapat tradisi-tradisi baru, baik kami dari PKB ataupun PKB dari kami. Semuanya saling mengisi kekurangan itu. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait rencana Silaturahmi Indonesia Raya akan mengusung Prabowo dan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Namun pihaknya belum menentukan siapa yang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Kendati demikian, Wakil Ketua MPR itu menegaskan Koalisi Silaturahmi Indonesia Raya mengungkapkan koalisi bentukan partainya dan Gerindra itu masih membuka pintu bagi partai politik lain untuk bergabung lebih lanjut. Saya yakin partai lain dan kita juga berharap ya sebenarnya dengan dua kekuatan yang baru ini kami punya optimisme, tetapi kita harus tetap menambah optimisme dengan masuknya partai-partai yang lain. Sebelumnya, publik dipertontonkan adanya pertemuan elit politik PKB dan PKS yang pernah bersepakat membentuk koalisi. Namanya Koalisi Semut Merah. Namun tak lama kemudian PKS ditinggalkan PKB yang merapat ke Gerindra membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Lalu benarkah koalisi yang dibangun Gerindra PKB merespon terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari PPP, Golkar, dan PAN? Lalu apakah koalisi Gerindra PKB dibangun memudahkan Prabowo Subianto merebut hati Nahdliyin? Tim TV One mengabarkan. Dari silaturahmi yang digelar semalam, akhirnya kemudian berbuah terbentuknya koalisi yang sudah memastikan untuk bisa meramaikan dan juga menyambut pemilu 2024, yaitu PKB dengan Gerindra. Sebenarnya apa makna dari koalisi ini? Betulkah kemudian koalisi ini dibuat karena memang Gerindra ingin merangkul ataupun juga mendapatkan suara dan juga bisa memikat hati NU? Nah, kami akan bawa Anda juga untuk bisa membahasnya mengenai hal ini, termasuk yang ingin sekali kita ketahui adalah langkah zigzag dari PKB ini, karena awalnya kemudian mendekati PKS, tapi yang kita tahu bahwa ternyata berkoalisinya dengan Gerindra. Bagaimana yang akan dilakukan oleh PKS selanjutnya? Untuk bisa membahas hal itu sudah hadir para narasumber yang datang secara langsung ataupun juga secara daring akan terlibat dengan perbincangan kita. Salah satunya narasumber yang sudah hadir di samping saya yang tadi sudah tertawa begitu keras ketika mendengarkan Koalisi Semut Merah, Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Adi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Put. Sehat selalu. Sehat. Dan juga selain Mas Adi sudah hadir juga secara daring bersama kita yaitu Pak Jazilul Fawait selaku Wakil Ketua Umum PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jazilul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Viola, apa kabar? Baik Pak. Dan berikutnya juga sudah hadir bersama kita yaitu Dewan Pakar PKS Pak Irwan Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik. Ya, ini kita masih menantikan kehadiran dari Gerindra. Nanti juga akan ikut bergabung dengan kita. Tapi mungkin sambil menanti Gerindra, saya ingin karena yang hadir terlebih dahulu adalah ada PKB dan PKS. Saya ingin tanya terlebih dahulu mengenai hubungan dari kedua partai ini. Pak Jazilul, ini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan PKS, Pak. Dan memilih untuk yang didekati atau yang digandeng ini untuk bisa menuju pemilu adalah Gerindra, Pak Jazilul. Ya. Jadi ini keputusan belum dilaunching, belum diresmikan, sehingga tidak ada istilahnya kami putus hubungan, putus komunikasi dengan PKS. Karena kami membangun komunikasi dengan PKS yang kita sebut dengan Semut Merah
semata-mata adalah keinginan baik dari kedua belah pihak untuk membangun kesepahaman, kesepakatan menyongsong Pilpres 2024. Dan kami juga tahu meskipun kami bergabung dengan PKS, jumlah kursi belum memenuhi presidensial threshold. Jadi tetap membutuhkan tambahan dari partai politik yang lain. Nah, di tengah itu kami juga berproses untuk membangun komunikasi dan kebetulan Ketua Umum kami Gus Muhaimin kemudian mengajak bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra. Nah, di situ kemudian terjadi perbincangan yang cukup panjang, sekitar 2 jam. Akhirnya ditutup dengan konferensi pers memberikan pernyataan ke publik bahwa PKB dengan Gerindra sepakat untuk membangun kerjasama. Kesepakatan kedua bahwa PKB dan Gerindra tetap membuka kerjasama dengan partai-partai lain. Artinya dengan PKS, dengan partai lain kami tetap membuka kerjasama. Jadi sesungguhnya komunikasi yang dibangun oleh PKB dengan Gerindra maupun dengan PKS, sesungguhnya dengan sama-sama menghormati kedaulatan partai masing-masing, sekaligus menghargai proses yang sedang dilakukan. Termasuk ketika misalkan PKS bertemu dengan Pak Surya Paloh, dengan Nasdem, atau dengan pimpinan partai yang lain. Nah, tetapi Putri, kesepakatan kami dengan Gerindra ini memang belum tertutup untuk tergabungnya partai yang lain, termasuk membicarakan agenda-agenda terkait dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baik, Pak Jazilul memang mengatakan bahwa masih membuka koalisi ini, masih membuka pintu untuk partai-partai lain. Tapi Pak Irwan merasa ditinggal nggak sih ini PKS? Karena kabarnya ketika kemudian koalisi ini terbentuk, PKS langsung juga mencari partai-partai lainnya, begitu Pak? Pertama, Putri, tidak ada rasa yang ditinggalkan. Tadi Pak Jazilul juga sudah menyampaikan, kita baru komunikasi untuk penjajakan-penjajakan. Di PKS baru diputuskan nanti menyusun. Jadi semua proses yang ada saat ini adalah penjajakan dan komunikasi untuk berkoalisi. Jadi tidak ada istilah ditinggalkan, dan tadi pun kan masih ada peluang juga untuk bisa gabung dengan PKB, mengajak juga yang lainnya, dan kita masih ada waktu untuk jalin komunikasi, silaturahmi, menyamakan persepsi dan seterusnya. Jadi pertama, istilah ditinggalkan tidak ada, dan peluang masih terbuka lebar kepada siapapun. Baik, jadi sepertinya Mas Adi, PKS juga nggak sakit hati. Tadi kalau Pak Irwan mengatakan ada kemungkinan juga untuk bisa mungkin merapat ke koalisi ini. Tapi Mas Adi bagaimana pandangannya? Ya, saya komentar 2 hal. Pertama, agak rumit sebenarnya membaca manuver politik Gus Jazilul dan PKB ya. Dulu setelah Koalisi Indonesia Bersatu itu deklarasi, Golkar, P3, dan PAN, sesaat setelah itu PKB mengatakan sedang terlibat cinta segitiga. Itu backstreet ya, antara PKB, PKS, dan kemudian Demokrat. Tapi tak lama setelah itu, kemudian tiba-tiba PKB merasa nyaman dan punya chemistry untuk bisa maju bersama dengan Prabowo Subianto. Maka muncullah koalisi yang disebut dengan Kebangkitan Indonesia Bersatu dan seterusnya. Kemudian hari ini juga berubah nama koalisinya, Silaturahmi Kebangkitan Indonesia, macam-macam. Artinya apa? Ini PKB sepertinya sedang kelihatan menaruh begitu banyak cinta di partai politik yang lain. Satu sisi kita tahu merasa melakukan hubungan dengan PKS dan Demokrat, sudah pacaran lama kira-kira begitu, betul. Backstreet juga sedang muncul, tapi ingin menikah dengan Gerindra. Ini kan yang kemudian membuat teman-teman yang lain yang melihat persoalan dari jauh, sebenarnya PKB ini mau nikah dengan siapa sih gitu ya. Ini yang kemudian membuat beberapa temuan dan analisa-analisa bahwa PKB sebenarnya sangat realistis. Satu, kalau berkoalisi dengan Gerindra, sangat mungkin 2 partai ini sudah bisa mengusulkan capres dan cawapres. Karena gabungan 2 partai ini sudah menggenapi ambang batas presiden 20%. Betul. Beda kalau hanya dengan PKS butuh 1 tambahan partai politik lagi, seperti Partai Demokrat. Yang kedua, yang kemudian yang diusung sebagai capres Prabowo Subianto yang saat ini memiliki elektabilitas yang masuk 2 besar, di angka kurang lebih sekitar 20%. 2 variabel inilah yang kemudian membuat kenapa PKB seakan-akan lebih ingin menikah dengan
Gerindra, Prabowo Subianto sebagai capres, kemudian Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Ketimbang dengan PKS yang saat ini mungkin elektabilitas capresnya belum muncul gitu ya, dan kemudian dengan Demokrat yang sampai saat ini juga belum menemukan titik temu. Memang sangat cair, Putri. Sebelum ada janur kuning, deklarasi resmi soal bagaimana dua partai ini berkoalisi seperti Koalisi Indonesia Bersatu, publik merasa ini hanya sebatas pertemuan biasa sih sebenarnya. Karena kalau mau deklarasi aja besok bahwa ini adalah koalisi silaturahmi kebangkitan Indonesia, PKB, kemudian Gerindra. Capresnya sebut ada Prabowo Subianto, kemudian cawapresnya adalah Muhaimin Iskandar. Kan itu yang sebenarnya semacam orang tunangan, hitbah, ada cincin yang disematkan. Persoalan nanti setelah hitbah, setelah ada akad politik mau nikah atau enggak, itu lain hal. Tapi sebelum ada deklarasi resmi seperti Koalisi Indonesia Bersatu, ini semacam ya berbalas pantun politik, sedang menjajaki tentang kemungkinan antara PKB dan Gerindra itu bisa berkoalisi di 2024. Makanya Gus Jazilul sebenarnya yang ditunggu, kapankah hitbah politik antara PKB dengan Gerindra ini diresmikan, ada cincin, ada seperangkat mahar politik yang dibawa, yang kemudian membuat dua partai ini saling mengikatkan diri ya. Sebelum tentu masuk angin, karena saya membayangkan kalau PDIP juga sudah melakukan manuver politik ya, melakukan silaturahmi ke berbagai tempat, mungkin konstelasi politiknya agak berubah. Karena kalau melihat kecenderungannya secara umum, Gerindra sepertinya juga sangat ingin menjadi bagian penting partner koalisi PDIP untuk 2024. Tentu selain berkoalisi dengan PDIP, di mana selama ini sepertinya Gerindra itu mencoba untuk mencari suasana politik baru, terutama variasi dari kalangan kelompok Islam. Selama ini kan Gerindra itu berkoalisinya dengan PKS, kelompok Islam Muslim perkotaan. Nah, 2 kali pilpres kalah itu, iya kan? Kemudian untuk 2024 sepertinya PKB adalah variabel penting yang dilihat oleh Gerindra, yang bisa melengkapi dari irisan kelompok Islam tradisional mayoritas dan menjadi tempat di mana kelompok Nahdlin itu menjadi bagian penyaluran politiknya kepada PKB. Hal-hal yang semacam ini sebenarnya turut mendinamisasi kenapa kemudian PKB dan Gerindra seakan-akan langsung jatuh hati dan ingin menikah, ketimbang dengan PKS yang sebenarnya sudah terlibat cinta lama gitu, tapi kemudian secara perlahan ditinggalkan. Mas Adi, nanti juga pernyataan Mas Adi yang terakhir akan ditanggapi oleh Mas Habibur Rahman, karena sepertinya juga nanti akan bergabung setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.